dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang kecerdasan emosional dan spiritual. Saya Hamdan Syakirin. Saya Rehan Marian. Saya Febri Rafadida. Saya Mufikil Bari. Saya Adnan Adil Laksana. Selamat menyaksikan. Apa itu kecerdasan emosional? Tahukah kamu, kecerdasan emosional adalah kemampuan memahami, mengelola, dan memakai emosi kita secara positif. Ini membantu kita berkomunikasi lebih efektif, mengurangi stres, mengatasi tantangan, dan meredakan konflik. Orang dengan kecerdasan emosional tinggi cenderung memiliki hubungan yang lebih baik di kehidupan pribadi dan profesional mereka. Bagaimana cara meningkatkannya? Mulailah dengan mengenali emosi kamu sendiri. Belajar mengekspresikan emosi dengan cara yang sehat, dan berlatih bersikap empatik terhadap orang lain. Tahu ciri-ciri orang yang cerdas secara emosional? Menurut Daniel Goleman, ada 5 komponen dalam kecerdasan emosional. Yang ke-1 ada self-awareness, kesadaran diri. Yang kedua ada self-regulation, pengaturan diri. Yang ketiga ada motivation, motivasi. Yang keempat ada empati. Yang kelima ada social skill, keterampilan sosial. Yang ke-1 ada self-awareness, kesadaran diri. Ketika kamu sudah memiliki pemahaman yang baik tentang emosi diri sendiri, kamu sudah mengenali dan memahami perasaanmu sendiri serta mengetahui apa yang memicu emosi tertentu. Yang kedua, self-regulation, pengaturan diri. Ketika kamu mampu mengendalikan dan mengatur emosi dengan baik, kamu tidak mudah terbawa emosi negatif seperti kemarahan atau kecemasan dan dapat menjaga ketenangan dalam situasi yang menantang. Ketiga, motivasi. Ketika kamu sudah memiliki motivasi yang kuat dan mampu mengarahkan dengan baik, kamu memiliki goal yang jelas, memiliki semangat dan ketekunan dalam mencapai tujuan tersebut. Keempat, empati. Ketika kamu mampu memahami dan merasakan emosi orang lain, kamu sudah membawa dan memahami ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan sinyal emosional lainnya. Kamu juga mampu menempatkan diri pada posisi orang lain dan melihat dunia dari perspektif mereka. Kelima, social skill, keterampilan sosial. Ketika kamu sudah memiliki keterampilan sosial yang baik dan mampu berinteraksi dengan orang lain secara efektif, kamu sudah bisa membangun hubungan yang baik, berkomunikasi dengan baik, bekerja sama dalam tim, dan menyelesaikan konflik dengan cara yang sehat. Kalian harus tahu ciri-ciri seseorang kecerdasan emosional rendah dan emosional tinggi. 10 ciri-ciri seseorang dengan kecerdasan emosional rendah. 1. Gampang marah. Yang kedua, suka menyalahkan orang lain. 3. Susah mengoreksi diri sendiri. Keempat, sulit melihat hikmah pelajaran atas kejadian suatu hal. 5. Gampang berpikir negatif atau prasangka buruk baik pada diri sendiri atau orang lain. Keenam, banyak mengeluh dan yang jelas tidak sabar. 7. Gampang memberi kesimpulan yang meleset. 8. Sudut pandang cenderung hanya dari satu arah. 9. Pemahamannya terhadap suatu hal cenderung kaku atau terlalu teoritas over. 10. Tuhan dianggap hanya sebatas tempat mengeluh. Tertinggi seseorang yang punya kecerdasan emosional itu. Yang ke-1, direndahin tapi gak mau ngerendahin balik. Yang kedua, dijatuhin tapi gak mau ngejatuhin balik. Yang ketiga, disakiti tapi gak mau nyakiti balik. Karena dia sadar gak perlu merespon keburukan dengan keburukan, tapi dengan bersikap tenang dan sabar. Sikap ini akan membuat
kamu menjadi sosok yang lebih berkelas. 5 tanda kalau kamu tertekan secara emosional. Pertama, kehilangan nafsu makan atau makan berlebihan. Kamu mulai kurang menikmati makan atau malah sebaliknya. Kamu makan terus-menerus, ini tanda kalau kamu sedang tertekan. Yang kedua, mengisolasi diri. Kamu lebih suka sendiri, menghindari teman dan keluarga. Kamu semakin takut terbebani ekspektasi. Ketiga, kehilangan semangat. Aktivitas yang biasa kamu lakukan jadi terasa berat dan kurang menyenangkan lagi, sampai lupa bahagia itu seperti apa. Yang keempat, sering merasa lelah. Bahkan ketika kamu bangun tidur, kamu merasa kelelahan. Bisa jadi cuma fisik aja yang istirahat, tapi enggak dengan mental kamu. Yang kelima, gampang emosi. Kamu jadi mudah marah atau nangis tanpa sebab yang jelas. Bisa jadi tumpukan emosi yang meminta untuk keluar. 3 tips mengelola emosi pada anak. 1. Pahami penyebab emosi. Ajarkan anak untuk memahami penyebab emosi mereka. Ini membantu mereka mengidentifikasi pemicu emosi dan mencari cara untuk mengatasi atau menghindari mereka jika perlu. 2. Memberi contoh. Tunjukkan cara parents mengelola emosi. Anak-anak sering meniru perilaku orang dewasa di sekitar mereka, jadi berikan contoh positif dan mengatasi stres atau frustasi. 3. Bantu mereka menemukan solusi. Ajarkan anak-anak untuk berpikir tentang solusi ketika mereka menghadapi masalah. Ini dapat membantu mereka merasa lebih berdaya dan mengurangi kecemasan. Stop bilang gak apa-apa pada anak. Hal ini bisa berdampak pada kecerdasan sosial emosional. Ketika anak terjatuh setelah belajar jalan atau belajar melakukan sesuatu, lebih baik katakan, bagian mana yang sakit nak? Oh, bagian sini ya yang sakit. Sini ibu bantu bersihin ya. Sakit sedikit atau banyak? Kamu nangis karena jatuh ya nak? Anak perlu banyak belajar mengelola emosinya. Orang tua perlu sabar menghadapinya. Mengajarkan tanggung jawab dan kontrol diri yang baik pada anak bisa dimulai dengan validasi terhadap emosi yang dirasakan anak. Saat tidak sengaja menjatuhkan barang milik orang lain, daripada menyalahkannya, mending katakan, jatuh ya, coba beresin ya. Yuk minta maaf dulu, kan ada udah jatuhin. Ditaruh ulang ke tempatnya ya nak. Habis itu kita minta maaf. Ketika anak tantrum, daripada bilang nggak apa-apa, lebih baik lakukan. Izinkan anak menangis dan merasakan emosinya. Jangan buru-buru dialihkan dan dengan digendong. Jangan dialihkan perhatiannya. Stop bilang nggak apa-apa. Pada dasarnya anak juga butuh validasi tentang apa yang dirasakannya. Hal ini akan berdampak pada kecerdasan sosial emosionalnya. Saat orang tua membiasakan anak untuk menamai emosinya dengan bahasa, anak akan lebih bisa menentukan apa yang mereka sedang alami. Kecerdasan spiritual tidak hanya berhubungan dengan pikiran, batin, dan jiwa kita sendiri. Namun, kecerdasan spiritual juga berhubungan dengan orang lain dan alam semesta. Semakin Anda memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi, maka semakin mudah Anda untuk bisa menemukan kebahagiaan dan memaknai hidup. Semakin tinggi kecerdasan spiritual yang Anda miliki, maka semakin tinggi pula kontribusi Anda pada sesama dan alam semesta. Dengan memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi, semua perubahan arus dinamika kehidupan yang menantang tidaklah menjadikan Anda lemah dan mudah dikalahkan oleh kehidupan. Tetapi Anda dapat merubah segala rasa sakit dan tantangan kehidupan menjadi sarana penempaan diri, menjadi pribadi yang luar biasa. Anda pun tidak akan terbawa arus zaman yang semakin kehilangan nilai-nilai kehidupan, semakin berkurangnya rasa empati pada sesama, dan semakin berkurangnya kesadaran umat manusia untuk menjaga alam semesta demi terjaganya kelangsungan hidup umat manusia sendiri. Semoga semua makhluk berbahagia. Dengan orang lain. 1. Orang lain yang energinya lebih rendah dari kamu biasanya akan merendahkan, menakut-nakuti, drama atau berbohong, iri. 2. Orang yang energinya sama dengan kamu biasanya dia akan menyukai, mendukung, dan respect. 3. Orang yang energinya lebih besar dari kamu biasanya dia akan memahami,
support system atau mendukung, solusi, dan empati. Tanda anak pintar yang dianggap nakal. 1. Tidak bisa diam. Pertanda perkembangan fisiknya baik. 2. Cerewet. Pertanda dia memiliki komunikasi yang baik. 3. Suka memberantak game mainan. Pertanda ia aktif dan punya rasa ingin tahu yang tinggi. 4. Suka pilih-pilih. Menurut saya, dari video tersebut kecerdasan emosional dan spiritual saling melengkapi dalam membantu anak memahami diri sendiri, orang lain, dan dunia sekitar. Keduanya memberikan dasar yang kuat bagi pembentukan karakter anak yang kuat, berempati, dan memiliki integritas. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari video tersebut. Kecerdasan emosional dan spiritual yang saling melengkapi dan membantu pribadi yang utuh. Kecerdasan emosional dia membantu seseorang memahami dan mengelola emosi dalam interaksi sosial. Sedangkan kalau kecerdasan spiritual dia memberi arah dalam kehidupan sehari-harinya. Ketika keduanya dikembangkan, cenderung memiliki kehidupan yang lebih harmonis, penuh makna, dan mampu memberikan dampak positif bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitarnya.